Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tentunya kita awali dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menetapkan keimanan kita sampai dengan detik malam ini, di mana malam-malam Ramadan kita masih melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah dan juga kita tadarus bersama tilawatul Quran. Tentunya ini menjadikan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah karena keimanan masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, menetap dalam diri kita, masih menetap dalam batin kita, masih menetap di dalam hati kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam menjaga iman itu sendiri tidak mudah. Banyak orang yang mengaku Islam sejak kecil, tetapi ketika sudah dewasa dia keluar dari Islam. Maka ketika kita sudah mendapatkan hidayah Allah, sudah ditetapkan yaitu keimanan oleh Allah dalam hati kita, selayaknya kita jaga, karena al-imanu yazdad wa yanqus. Al-imanu selalu bertambah dan suatu saat akan berkurang. Yazdadu bit ta'ah, yaitu bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bil ma'asi. Dan juga iman itu akan berkurang ketika kita selalu berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, salah satu cara kita untuk menjaga keimanan kita yaitu dengan selalu membaca Al-Qur'an, tilawatul Qur'an, sampai-sampai kita menghatamkan Al-Qur'an. Bagaimana seorang atau beberapa sahabat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana contoh dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau bersama Al-Qur'an di bulan Ramadan. Dikabarkan bahwa beliau menghidupkan seluruh malamnya, beliau membaca Al-Qur'an di setiap rakaat sholat beliau kerjakan. Setiap rakaat sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat taraweh, beliau selalu menghatamkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Sahabat Ubay bin Ka'ab juga seperti itu. Beliau mampu menghatamkan Al-Quran di setiap 8 harinya. Sementara sahabat Tamim Ad-Dari mampu menghatamkannya dalam setiap 7 hari dalam bulan Ramadan. Begitu juga Imam Syafi'i rahimahullah, bahkan di bulan berkah ini, bulan yang penuh dengan maghfirah ini, mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali selain Al-Quran yang beliau baca di waktu sholat. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i juga menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini kurang lebih 60 kali bacaan atau khataman di bulan Ramadan. Begitu pula yaitu sahabat Qatadah
biasa menghatamkan Al-Quran setiap pekannya. Jika datang bulan Ramadan, beliau mampu menghatamkannya setiap 3 hari sekali. Dan di 10 hari terakhirnya beliau mampu menghatamkannya di setiap 1 malam 1 kali khatam untuk membaca Al-Quran. Ada lagi sahabat atau Imam Az-Zuhri mengatakan bahwasanya amalan yang afdol di bulan Ramadan selain puasa adalah tilawatul Quran. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah untuk motivasi diri kita selaku umat Muhammad, selaku orang yang meyakini bahwasanya Islam adalah agama kita, meyakini iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita dengan adanya pemberitaan dari beberapa sahabat tadi selalu menghatamkan Al-Quran, maka selayaknya kita untuk memotivasi diri kita untuk selalu menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka di setiap Ramadan datang, di mana di masjid-masjid, musola, langgar maupun surau, semuanya berlomba-lomba untuk tadarus. Tujuannya tidak lain yaitu untuk menghatamkan Al-Quran, walaupun dalam 1 bulan itu 1 kali, atau adalah yang lain dalam 1 bulan bisa 2-3 kali khatam. Kenapa ini terjadi? Untuk selalu kita termotivasi untuk menghatamkan Al-Quran. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung khatamnya, ketika kita mau menghatamkan Al-Quran, maka sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuk hamba tersebut yang menghatamkan Al-Quran. Bahkan untuk orang yang membaca 100 ayat Al-Quran dalam 1 malam, maka akan dicatat kebaikannya di malam itu juga. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis disebutkan keutamaan yang kedua ketika membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran, yaitu mendapat syafaat di hari kiamat. Dalam sebuah hadis disebutkan, yaitu bacalah Al-Quran, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik atau pembaca, pengamal Al-Quran. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, tentunya dengan kita termotivasi membaca Al-Quran sampai kita menghatamkannya, ini amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari terdapat seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai amalan yang paling dicintai Allah. Rasulullah SAW pun menjawab, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, al-hal wal murtahal. Orang ini bertanya lagi, apa itu al-hal wal murtahal ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. Dalam artian apa? Sesuai hadis ini, ketika kita memulai membaca Al-Quran mulai surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sampai kita terakhir di penghujung ayat, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, maka di situ kita khatam, maka kita mengulang-ulanginya lagi mulai dari Al-Baqarah lagi. Inilah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kelebihan dari kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu dapat menyempurnakan ibadah puasa kita. Karena ibadah puasa di bulan Ramadan
dapat menjadi lebih sempurna karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, sehingga menjalankan ibadah dengan membaca dan menghatamkan Al-Quran dapat semakin menyempurnakan ibadah puasa kita. Terlebih lagi ketika kita sering menghatamkan Al-Quran, orang yang dengan cinta dengan Al-Quran, bukan hanya di bulan Ramadan dia membaca Al-Quran sampai dia menghatamkan Al-Quran, di bulan-bulan lain juga dia membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah, yaitu ketika orang itu menyibukkan diri membaca, memahami dan menghatamkan Al-Quran, maka akan terhindar dari godaan syaitan untuk mengikuti hawa nafsu dan terjerumus dalam kesesatan. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah kelebihan orang yang selalu cinta dengan Al-Quran, membaca sampai menghatamkannya, mengulanginya lagi dari awal, maka Allah akan menjaga dirinya dari godaan-godaan, baik itu berupa jin maupun sifat-sifat setan yang lainnya, sehingga dia selalu dalam lindungan Allah, selalu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis disebutkan keistimewaan yang lain, yaitu ketika kita berdoa saat khatam Al-Quran, ketika kita terakhir sudah selesai kita membaca Al-Quran, ketika kita berdoa, yaitu Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa-doa seperti ini ataupun doa ketika khatmil Quran, maka turunlah rahmat Allah kepada orang yang menghatamkan Al-Quran. Sebagaimana sebuah hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khutimal Quran nazalatir rahmah. Apabila dikhatamkan Al-Quran, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka jangan pernah kita mengira tidak ada manfaatnya ketika kita menghatamkan Al-Quran di luar Ramadan. Khususnya kita ada kelompok-kelompok pengajian kecil di rumah seseorang, ada khataman Al-Quran, di masjid ada khataman Al-Quran, di musolah ada khataman Al-Quran, atau di Gilir setiap 1 bulan sekali ada khataman Quran. Orang meminta tolong untuk di rumahnya ada hajatan, yaitu dimulai dari pagi sampai siang mengadakan khataman Al-Quran. Ini tujuannya tidak lain, yaitu insya Allah dengan kita mengadakan khataman Al-Quran atau khatmil Quran, maka apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi keinginan kita, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'ana summa da'a. Barang siapa telah membaca Al-Quran sampai dengan khatam, kemudian dia summa da'a, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka amina ala du'aihi arba'atu alafin, maka ada 4.000 malaikat yang mengaminkan doanya. Inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sudah khatam Al-Quran, kita berdoa kepada Allah, maka insya Allah doa kita ini bukan hanya diamini oleh saudara kita, teman kita di sekitar kita, bahkan disediakan oleh Allah
ada 4.000 malaikat yang mengaminkan doa-doa kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita gunakan kesempatan kita Ramadan tahun ini untuk kita membaca Al-Quran dengan senang hati sampai kita khatam Al-Quran, walaupun itu hanya 1 kali kita membacanya atau menghatamkannya, paling tidak kita sudah mengamalkan apa yang menjadi sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja dari saya. Semoga kita semua menjadi ahlul Quran, kita cinta dengan Al-Quran sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya, hati kita ditetapkan masih dengan cinta kepada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.